dengan kambing saya bisa pakai peci putih. Saya kepingin pergi haji. Itu sudah tinggal melunasi itu dengan kambing. Oke, assalamualaikum, kembali lagi masih bersama Kandang Sumatera ya. Kali ini saya datang di sebuah peternakan. Ownernya ini punya kambing banyak loh, banyak jenisnya, ada kacang, ada rambon, juga ada gibas. Monggo kita simak videonya sampai selesai. Langsung saja kita perkenalan sama pemiliknya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya mau mereview peternakan yang jenengan. Sebelumnya monggo perkenalkan nama dan alamat lengkap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Santoso. Saya tinggal di Desa Sumburagung, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur. Pak, yang jenengan terapkan di peternakan sampean ini sistem apa Pak? Sistem breeding atau sistem fattening Pak? Ternak saya ini terus terang saya masih belajar breeding dulu, jadi belum mengarah yang lain-lain. Sejak kapan Pak mulai beternak kambing? Ini saya mulai tahun 2022. Artinya sudah 2 tahunan Pak ya? Iya. Bisa ceritakan Pak kisah awal mula sampean beternak kambing ini? Awal saya ternak kambing adalah karena saya tahun 2019 saya pulang dari merantau. Jadi saya bekerja di luar daerah saya sendiri. Awalnya saya bukan pelihara kambing, tapi saya langsung pelihara ikan lele. Tapi ternyata saya harus belajar lebih banyak untuk ikan lele. Bukan saya buat aja, tapi harus belajar yang lain. Ikan lele gagal. Terus saya buat budidaya jamur sawit. Jamur sawit itu saya udah coba sekali buat, dan memang secara keuangan untuk jamur sawit bagus sekali. Tapi jamur sawit bukan usaha untuk orang-orang yang sudah tua seperti saya. Akhirnya saya pindah ke ayam potong. Ayam potong ini saya pas waktu COVID, jadi banyak yang harus saya keluarkan. Yang bikin saya gak semangat waktu panen, ada larangan untuk tidak boleh daun hajatan dan sebagainya. Itu aja bikin saya jadi drop. Akhirnya modal tinggal sedikit. Awalnya 3,5 juta, saya awali dengan pelihara kambing karena saya bisa ngarit, ya istri saya ya kan bisa ngarit. Akhirnya saya pelihara kambing dengan modal 3,5 juta. Itu dapat berapa ekor Pak? Dulu kalau nggak salah dapat 7 ekor kalau nggak salah. 7 ekor itu indukan semua Pak? 7 ekor itu variatif, ada yang sudah bawa anak, ada yang masih, mayoritas banyak yang kecil-kecil itu. Terus jumlah populasi ada berapa sekarang Pak? Ada sekitar 38 ekor itu dari peranakan sendiri atau gimana Pak? Peranakan sendiri, murni. Itu artinya jenengan sudah bisa menikmati jadi peternak kambing ya Pak? Kalau menikmati wajib harus Pak ya? Harus. Karena kalau kita sudah di kampung, untuk khususnya teman-teman kita yang rantauan, mau luar negeri, mau pegawai negeri, mau pegawai swasta, kita harus menikmati bener. Kalau bahasa orang kampung harus bener-bener tekun, itu serius. Karena segala sesuatu kalau nggak kita seriusin nggak bakal jadi. Kalau sudah orang rantauan, jangan berpikir buat. Tidak boleh kita berpikir buat. Karena kita buat harus serius, harus jadi. Karena kalau kita mau mikir masih buat, orang lain sudah berjalan, sudah menjual hasilnya dan sebagainya. Kita baru berpikir buat.
Tuh, orang rantauan. Jadi kalau kita sudah terjun di kambing harus 100%. Karena kecil besarnya usaha kita sudah keluar tenaga maupun uang. Seperti itu. Menurut jenengan Pak, peternakan kambing ini apakah bisa dijadikan usaha utama Pak? Sangat. Karena terus terang saya sendiri merasa yakin bahwa kambing itu prospeknya sangat-sangat bagus. Karena dengan kita melihara kambing ini sebuah usaha yang modalnya itu sangat-sangat sedikit, paling minim, resikonya sangat kecil. Gitu. Kambing ini sangat kecil. Jadi bagi teman-teman yang selama ini kambing ini sampingan, mari kita berpikir bahwa kambing ini kita buat usaha. Dengan kambing saya bisa berbuat apa saja. Kalau saya punya ambisi dengan kambing, saya bisa pakai peci putih. Saya kepingin pergi haji. Itu sudah tinggal ngelunasi. Itu dengan kambing. Saran dari jenengan nih Pak, peternakan kambing ini cocok nggak sih Pak buat teman-teman yang punya banyak modal? Ternak kambing itu bukan istilah cocok atau tidak cocok dengan yang punya modal atau dan tidak punya modal. Mau berternak apapun, yang pertama harus kemauan, baru kedua kemampuan. Jadi jangan dibiasakan bahwa keterbatasan ada suatu hambatan bagi kita. Kita harus semangat. Allah sangat kaya. Itu prinsipnya di situ. Jadi Allah sangat kaya, masih banyak jalan. Selama kita mau berusaha merubahnya, kita berusaha untuk berbuat, Allah ngasih jalan. Itu aja, harus yakin, benar-benar yakin. Pak, takaran untuk menjadi orang sukses itu apakah harus kaya dahulu Pak? Yang dikatakan orang sukses itu adalah bukan orang yang mobilnya 6, sawahnya di mana-mana. Bukan. Kalau menurut saya, orang yang sukses adalah orang yang bisa menjaga harta yang sebenarnya. Harta yang sebenarnya adalah harta yang dia buat. Dengan seperti kita ternak kambing, kita nggak main-main karena ini sudah keluar harta. Dan yang utama adalah harta yang sebenarnya adalah sholat kita. Ini harus kita jaga benar-benar. Jadi kita berusaha, kita Tuhan yang menentukan. Jadi kalau berusaha jangan dilepas Tuhan. Kita harus bergantung sama Allah. Gitu. Harus ada campur tangan Tuhan ya Pak ya? Nomor 1 itu. Pak, ini kembali ke peternakan nih Pak. Ini yang jenengan pakai sistem apa Pak? Kok kambingnya pintunya itu dibuka, kambingnya lari kemana-mana, ini menurut versi sampean gimana nih Pak? Terus terang, dari selama ini saya itu belajar ternak kambing itu selalu dicemooh orang. Yang kambingnya kurus, yang kambingnya inilah macam-macam. Itu akhirnya dari omongan mereka, saya yang hina saya dan sebagainya, saya itu bukan berhenti, saya belajar ke orang lain yang mereka juga sama-sama peternak kampung. Jadi orang-orang yang kambing-kambing usaha sampingan lah, samping bertani juga dia beternak. Itu saya belajar dari mereka gimana cara buat pakan, gimana pola pakan, gimana persian kandangnya. Saya belajar sama mereka. Ternyata mereka itu sangat-sangat simpel. Dia ngasih saran saya, kambing itu sebenarnya harus bebas, nggak jauh dengan kita kan gitu. Makanya dari prinsip seperti itu, kambing saya lepasin. Tak lepasin, ini sudah punya waktu. Saya lepas itu sekitar 2 bulanan, dan alhamdulillah kambing saya sudah berubah dari yang tadinya kurang gemuk, akhirnya sudah mulai kelihatan gemuk. Dari yang kelihatannya kambingnya itu menurut teman-teman nggak bagus lah, sudah mulai bagus. Dan yang paling harus dipegang bagi teman-teman kita yang breeding, dengan cara dilepas ini, dia pola kawinnya tidak tergantungan. Itu aja, jadi sangat cepat, 2 bulan, 2 bulan setengah sudah kawin. Menurut jenengan nih Pak, sebenarnya kambing betina itu apakah memberi sinyal sih Pak? Ketika
bersama dengan kambing jantan? Maksudnya waktu kawinnya kapan gitu? Mungkin nggak itu Pak? Mungkin karena kalau bahasa kampungnya kan nunggu jaluk kawin, dunia gerak-gerak, ekornya gerak-gerak, terlalu lama. Makanya ada perkataan bahwa ternak kambing A, ternak kambing B ini lama, karena mereka sistemnya seperti itu. Jadi nunggu dia minta kawin baru dikawin. Tapi kalau sistem dilepas seperti tempatku ini, dia akan interaksi sendiri. Dia nggak takut sama pejantannya Pak ya? Enggak. Ini lihat sampai jadi satu. Cuma yang kambing semi Garut itu yang nggak tak lepas, memang sangat galak Pak ya? Iya, galak sekali, diam-diam. Sirkulasi udara dan pencahayaan itu penting nggak sih Pak untuk peternakan? Penting sekali, karena kalau menurut saya justru karena kambing kalau diliarin di waktu terik matahari itu dia malah keluar berjemur diri. Dia setengah sampai mungkin setengah jam, 1 jam dia berjemur, nanti minum, naik makan, turun lagi seperti itu. Dan setelah itu dia akan berteduh. Setelah mungkin dia merasa cukup, berteduh seperti itu. Dan yang lebih pokok, kalau kambing kita liarin dia sangat interaktif, mau mana bebas saja kemana-mana. Dia kambingnya sehat sekali. Itu pengalaman saya selama ngelepas 2 bulan itu sudah saya simpulkan sangat sehat kambingnya. Dari populasi 38 ekor itu Pak, jenengan sudah pernah menjualnya Pak? Sudah. Saya sudah lakukan penjualan, baik yang saya jual langsung ataupun yang saya tukerin. Jadi sistemnya kan kalau kita mau banyak, perempuannya harus banyak. Kalau kita bagi saudara-saudara kita yang termasuk kayak saya, orang-orang yang punya keterbatasan di sektor dana, kita tukerin. Jadi yang laki-laki itu kita tukerin. Jadi untuk bisa menambah lebih cepat kan harus memang indukannya harus banyak. Caranya jangan ngeluarin duit, kita tukerin. Jadi duitnya dikit, nggak harus 1 juta lebih, nggak. Nah ilmu nih teman-teman. Jadi jenengan itu jual 1 ekor, tapi populasi bukannya berkurang tapi malah bertambah ya Pak ya? Jual 1 ekor dapat 2 ekor gitu Pak? Bisa jual 1 dapat 2, bisa nanti kalau saya ada duit dikit ya bisa dapat 6. Pak tolong sih Pak kasih saran ke teman-teman supaya mereka itu bisa beternak semangat seperti jenengan. Kepada teman-teman yang lain yang masih belajar beternak, jangan malu bertanya kepada siapa saja, karena kita masih pemula. Jadi belajar sama siapa, kepada siapa itu penting, nanti kita simpulkan sendiri. Kedua, jangan hiraukan omongan orang. Kita fokus bahwa saya harus jadi besar, orang lain bisa kaya, kenapa saya tidak? Itu prinsip. Jangan keterbatasan jadi hambatan. Dan kita itu tidak boleh hidup di dunia itu miskin dan tidak boleh sama sekali. Kita harus kaya. Ya harus kaya. Allah sangat kaya. Kenapa kita miskin? Bagi teman-teman semangat. Benar-benar harus semangat. Kalau kita sudah terjun dalam satu usaha, kita harus tekun. Yang namanya usaha harus menciptakan saya jadi pengusaha. Kalau mau simpelnya seperti ini. Kalau prinsip di saya, kalau saya sudah di peternak kambing, nanti suatu saat sayalah peternaknya dan sayalah pedagangnya. Itu prinsip saya, seperti itu. Pak, ini saya ucapkan terima kasih Pak, karena jenengan sudah mengizinkan saya meliput kegiatan jenengan. Semoga edukasi dari jenengan seputar peternakan kambing ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana Pak. Terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.